Ahmad Fakih Zuhair dari iTech Magazine yang akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak pada malam hari ini. Ya, sebelumnya pada Pak Hamam Riza ya, sebagai Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia atau IATI ya Pak. Ya, betul. Mungkin langsung saja ke sesi pertanyaan Pak ya. Ya. Ya, yang pertama ini Pak, di tengah pandemi COVID yang masih mungkin mengganas Pak ya, transformasi digital itu merupakan sebuah keharusan untuk perusahaan itu agar terus survive atau bertahan Pak ya. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri, dari segi apa saja yang harus dipersiapkan agar perusahaan itu sukses menerapkan transformasi digital itu Pak? Apa kiat-kiatnya Pak? Mungkin itu Pak. Oke, baik ya. Ya, transformasi digital atau biasa kita menyebutnya DX ya, Digital Transformation gitu. Itu kan mengacu pada proses dan strategi untuk menggunakan teknologi digital ya, untuk memtransformasikan seluruh bisnis proses yang biasanya berjalan secara konvensional menjadi bisnis proses yang bisa dilaksanakan secara digital. Nah, bisnis proses itu adalah dari hulu ke hilir di dalam suatu perusahaan, ya. Apakah itu yang terkait dengan back office ataupun yang terkait dengan front office-nya, mulai dari pengelolaan manajemen perusahaan sampai kepada bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi memang transformasi digital ini mengubah cara kita beroperasi ya. Beroperasi dan kemudian cara kita juga untuk melayani pelanggan di era digitalisasi. Mungkin saya bisa share screen ya nanti untuk bisa mendapatkan penjelasan dari semua. Ya, boleh Pak. Iya. Saya sudah siapkan share screen. Bisa dilihat? Ya, muncul Pak. Ya. Ya, jadi saya berikan judul pemaparan saya ini transformasi digital dan audit teknologi ya, karena memang saya ingin memperkenalkan bagaimana audit teknologi itu berperan di dalam proses sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah pemerintahan ya. Jadi bukan hanya terbatas pada perusahaan, karena bisnis proses itu ada menyangkut perusahaan, ada menyangkut pemerintahan, ada juga bisnis proses yang menyangkut organisasi lainnya gitu. Karenanya penting bagi kita untuk memahami apa sebenarnya transformasi digital itu. Paling tidak kan pertanyaannya tadi itu bagaimana sih kita sebenarnya Indonesia menghadapi era transformasi digital, kan seperti itu ya Ahmad ya? Iya benar Pak. Itu ya. Dan jawabannya bagi saya gitu adalah kita melihat urgensi dari transformasi digital itu sendiri. Tadi saya sebutkan bahwa perubahan bisnis proses dari yang cara-cara lama ya dengan ke cara-cara baru ya, yang tentu saja out of the box atau without the box gitu, karena memang tidak ada lagi batas ruang dan waktu ya untuk kita kalau kita melaksanakan semua bisnis proses itu. Kalau dari ruang, dari manapun kita berada, kita bisa mengakses layanan digital. Dari sisi waktu, kapanpun waktunya, ya kita tetap bisa terkait, mendapatkan pelayanan 24/7 istilahnya. Selama teknologi digital, aksesnya itu bisa kita dapatkan ya. Dan itu semua menggunakan teknologi digital. Jadi dari situ kita bisa memahami bahwa transformasi digital itu adalah sebuah perubahan dari cara-cara yang lama gitu ya, menjadi cara-cara baru kita dalam melakukan bisnis
dalam melakukan komunikasi, dalam kita melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Jadi di situ ada yang terkait dengan berpikir, ada yang terkait dengan komunikasi, ada yang terkait dengan bekerja. Transformasi digital itu kalau bisa kita lihat dampaknya seperti yang ditayangkan di slide ini, ada inovasi, ada proses akselerasi. Ini paling penting ya. Kalau selama ini kita business as usual, itu memerlukan waktu gitu untuk menghasilkan inovasi misalnya. Tapi dengan adanya teknologi digital, itu bisa mengakselerasi pencapaian target, khususnya kalau target pembangunan kita disebut dengan target prioritas nasional. Dari sisi akuntabilitasnya, karena teknologi digital seperti blockchain itu juga memungkinkan accountability bisa dipenuhi, selain unsur-unsur security tentu saja, inklusivitas gitu ya, semua orang dapat bisa berkontribusi, efisiensi dan kolaborasi. Nah, transformasi digital itu sebenarnya adalah bagian daripada upaya kita melakukan revolusi industri 4.0. Ya. Revolusi industri 4.0 itu bagi kita adalah cyber physical system. Ya. Transformasi digital melakukan proses digitalisasi, akhirnya dunia kita itu adalah di dunia cyber dan dunia fisik. Ya. Dan ini adalah sebenar-benarnya era revolusi industri 4.0 gitu. Di mana di sini banyak komponen teknologi yang kita lihat ya, mulai dari advanced manufacturing system, big data, cloud computing, artificial intelligence gitu ya. Misalnya kalau kita bicara tentang autonomous vehicle gitu ya, autonomous vehicle ini kan robot, nanoteknologi, 3D printing ya, ini semua merupakan bagian daripada teknologi 4.0, ditambah lagi Internet of Things ya, dan jangan lupa cyber security. Jadi transformasi digital adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua, karena kita akan melakukan hal-hal baru gitu ya. Dan ini bisa kita lihat di Indonesia di masa krisis COVID-19 ini sejak 2 tahun yang lalu gitu ya. Banyak sekali terjadi pergeseran daripada cara-cara lama ya. Baik itu kita berbelanja, melaksanakan pengobatan, telemedicine, kalau kita lakukan isoman sekarang kita menggunakan telemedicine. Belum lagi rantai pasoknya juga berubah, pembayaran, pendidikan ya, sampai kepada teknologi 5G. Ini semua adalah keniscayaan yang kita hadapi di masa krisis COVID-19 melalui proses-proses digitalisasi. Dan pandemi COVID-19 itu jelas itu mempercepat transformasi digital. Ya. Tadi pertanyaannya apa kiat-kiat dari perusahaan melakukan transformasi digital ini? Karena kan tidak ada orang yang left behind, tidak ada orang yang atau perusahaan yang ditinggalkan gitu dalam arus utama transformasi digital ini. Ya. Jadi digital transformation DX itu adalah mainstream di dalam kita, bukan saja karena pandemi COVID, tapi adalah sebuah perjalanan kita untuk melakukan transformasi digital. Pandemi COVID-19 ini justru mempercepat ya. Yang sebelumnya mungkin butuh waktu 1 tahun gitu. Tapi sekarang pada saat kita menghadapi COVID-19 dan kita tetap harus bekerja ya, maka kita melewati proses digitalisasi seperti sekarang ini kita berbicara gitu, berkomunikasi, melaksanakan pekerjaan dari rumah gitu ya. Itu kan semua
bagian daripada digital transformation. Dan kita hadapi ini karena di dalam upaya kita melaksanakan digital transformation ini banyak sekali tantangan sebenarnya, ya. Seperti kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan model bisnis baru, kepemilikan data dari berbagai simpul untuk diintegrasikan, ya, karena semua sekarang perusahaan melakukan data driven decision making gitu ya. Kemudian keamanan infrastruktur, keterbatasan mobilitas dan kegiatan tatap muka akibat pandemi, akhirnya kita memang melaksanakan pertemuan virtual online, melaksanakan rapat-rapat secara online, melakukan kalau dalam konteks audit ini juga dilakukan secara online, ya. Dan ini memang sangat memungkinkan. Kita lihat aja perkembangan dari internet dan sosial media di Indonesia sungguh luar biasa, ya. Sehingga sebenarnya Indonesia itu sudah memiliki jalan tol sebenarnya untuk bisa mengakselerasi digital transformation ini. Dan apa yang menjadi tadi saya sebutkan arus utama digital transformation itu sebenarnya apa yang diharapkan oleh Pak Presiden, ya, di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Presiden menugaskan kepada kita semua, ya, baik itu pemerintah maupun swasta, melakukan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, mempersiapkan roadmap transformasi digital, salah ketik, di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital, dan menyiapkan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan untuk digital transformation ini. Jadi memang di dalam kerangka besarnya, ya, digital transformation tadi ditanya oleh Ahmad, apakah semua perusahaan akan mengalami digital transformation? Sudah pasti, ya. Karena kalau tidak melakukan digital transformation, Anda akan kehilangan pasar, Anda tidak akan efisien dalam operasi perusahaan dan akan membutuhkan kesulitan gitu di dalam menjalankan operasi perusahaan karena adanya pembatasan sosial, ya, adanya protokol kesehatan, sehingga mau tidak mau ya kita haruslah bekerja, gitu ya, bekerja secara online gitu. Dan ini kan kita rasakan sekali di dalam masa-masa 2 tahun ini, ya, di mana work from home itu menjadi sebuah kebiasaan bagi kita sekarang, ya. Kalau dulu mungkin tidak demikian. Setiap kali ada pertemuan kita harus datang, tapi sekarang dengan adanya work from home, jam kerjanya juga fleksibel, dapat bekerja di mana saja, ya, tidak selama itu ada co-working space gitu. Tidak perlu membuang-buang biaya untuk kendaraan, ditambah lagi dengan kemacetan gitu, ya. Nah, selain dari manfaat itu memang tantangannya masih ada, bukan yang tidak ada gitu, ya. Bagaimana membuat kolaborasi dan komunikasi antar kita dengan teman-teman di dalam pekerjaan gitu, ya. Ya, itu tentu hal-hal yang perlu kita atasi bersama ke depannya. Tapi saya kira dengan adanya augmented reality, metaverse, ya, itu hal-hal seperti itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru saja gitu, new normal bagi kita, ya. Demikian. Saya kira itu jawaban saya ya untuk pertanyaannya Ahmad yang pertama ini, ya. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, ya, berarti mau bagaimanapun perusahaan itu memang transformasi digital itu sebuah keharusan, Pak, ya. Iya, Dan betul. Ya. Jadi mungkin nyambung ke pertanyaan kedua ya, Pak.
seperti yang Ya. Bapak bilang ya, itu sebuah keharusan. Mungkin Nah, tadi saya masih ada satu hal yang hmm. saya perlu tambahkan ya. Oh ya, Untuk boleh Pak. untuk kiat-kiat perusahaan melakukan transformasi digital, tentu kita kembali kepada teknologi digital itu sendiri gitu. Teknologi digital itu dapat kita kembangkan dengan baik di perusahaan kita bila kita menguasai 3 hal ini. Yang satu adalah people, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah teknologinya sendiri gitu. Nah, bagaimana people? People harus bisa untuk beradaptasi dengan pola kerja yang baru, yang bekerja secara digital gitu ya. Jadi karenanya harus menyiapkan sumber daya manusianya yang sesuai dengan kompetensi dan tentu saja memahami proses pembaruan melalui transformasi digital. Kalau dia memiliki sertifikasi ya lebih baik lagi gitu ya. Dan kemudian dia juga memiliki kompetensi untuk menunjang pekerjaannya gitu. Yang mana menurut saya kemudian proses yang ada di dalam perusahaan yang tadi saya sebutkan dari hulu sampai hilir, baik itu back office maupun front office-nya, itu adalah bisnis proses yang harus kita pahami dan kemudian kita lakukan proses digitalisasi, melakukan transformasi ya. Dan kemudian kita juga harus memahami benar gitu ya, teknologi digital seperti apa yang mau kita terapkan untuk perusahaan kita itu. Ya, itu tambahan dari jawaban saya terhadap pertanyaan yang pertama. Iya, jadi transformasi digital itu sebuah keharusan Pak ya. Dan ya, karena sebuah keharusan nih Pak, tentu di beberapa perusahaan, mungkin seluruhnya di BUMN, BUMD maupun swasta itu transformasi digital itu sudah berjalan. Namun pertanyaannya itu apakah sudah bisa dibilang sukses dan efektif Pak untuk saat ini untuk BUMN, BUMD maupun swasta untuk menjalankan transformasi digital itu Pak? Ya, saya kira semua perusahaan harus, tadi saya sebutkan, melakukan perjalanan untuk melakukan transformasi digital ini. Kalau tidak dilakukan transformasi digital, apa akibatnya? Akibatnya dia akan kalah bersaing dengan perusahaan lainnya, gitu. Ya. Oleh karenanya transformasi digital ini adalah untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan itu sendiri. Apakah transformasi digital sudah berjalan dengan baik di perusahaan-perusahaan seperti BUMN atau BUMD ataupun swasta gitu ya. Mungkin kita harus melihat dulu kriteria bahwa sukses atau tidak sebuah perusahaan itu melaksanakan transformasi digital. Tadi seperti saya sampaikan, hal-hal utama untuk menjamin keberhasilan dari perusahaan melakukan transformasi digital itu kita sebut dengan people, proses, dan teknologi, ya kan? Kalau untuk people, tentunya kita memerlukan pemimpin yang akan mendorong upaya digital transformation ini di perusahaannya, ya. Jadi dia harus tentunya memahami teknologi digital itu seperti apa dan apa saja kapabilitas dari teknologi digital ini. Nah, teknologi digital sendiri sangat luas ya, seperti saya sebutkan. Sangat luas teknologi digital itu. Saya memiliki slide yang mungkin bisa merangkum lah apa sih teknologi digital yang kita harapkan gitu di dalam upaya kita untuk membangun kemampuan perusahaan beradaptasi dengan teknologi tersebut ya. Saya coba share screen sekarang. Iya, boleh Pak. Ya, saya menyebutnya teknologi ini adalah teknologi ABCD. Boleh ditambah dengan X gitu. Tapi apa ABCD itu apa gitu? Yang saya maksudkan. ABCD itu adalah AI, blockchain,
C-nya itu untuk cloud, dan D-nya itu untuk data, atau boleh disebut dengan big data. Nah, tentunya kalau ditanya apakah perusahaan-perusahaan itu sudah siap beradaptasi dan mengadopsi industri 4.0 gitu ya, maka kita kan bisa lihat, bisa mengukurnya. Ini ada alat ukurnya di sini untuk melihat sebuah perusahaan itu memiliki kesiapan terhadap industri 4.0. Dan banyak aspek yang perlu kita perhatikan ya di dalam hal tersebut. Jadi people tadi selain pemimpin yang memiliki visi digital ya, juga perlu meningkatkan kompetensi dari para tenaga kerjanya sendiri gitu. Capacity building daripada para pegawai, para staff, mid level manager sampai upper level manager, itu kan perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya ya. Perlu ditingkatkan knowledge-nya sehingga dia kemudian akan memiliki skill untuk bekerja secara cyber physical ataupun digital savvy ya bagi kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah proses tadi ya. Kita harus bisa mengidentifikasikan proses-proses yang konvensional itu untuk kemudian merubah menjadi bisnis digital. Saya ambil contoh saja gitu misalnya. Kalau di bisnis digitalnya Gojek misalnya, ya, sebenarnya kan bisnis proses yang lazim saja kita kenal bahwa kita memerlukan kendaraan yang fleksibel, roda 2 gitu untuk mengantar kita ke kantor, ke mana saja gitu ya. Nah, Gojek itu kan adalah aplikasi yang mentransformasikan proses yang konvensional tersebut. Biasanya kita datangin tukang ojek di perempatan jalan. Sekarang kita punya aplikasi yang bisa memesan tukang ojek itu untuk menjemput kita di lokasi dan mengantarkan kita kepada. Itu adalah sebuah proses transformasi digital. Dan bagaimana suksesnya? Ya suksesnya bahwa bisnis proses itu 100% ya diubah menjadi bisnis proses digital. Fisikalnya masih ada, tetap ada. Ya itu tukang ojek itu yang akan datang menjemput kita. Karena itu kita menyebutkan Gojek itu adalah cyber physical system ya, yang merupakan ciri-ciri utama dari industri 4.0 dan betul-betul membuktikan bahwa transformasi digital itu bisa meng-create bisnis ya, karena kita memahami bisnis proses yang dapat kita transformasikan menjadi bisnis proses digital. Nah, yang terakhir baru teknologinya. Teknologi apa saja yang bisa digunakan? Ya, teknologi di sini tidak lepas dari berbagai perkembangan yang ada saat ini, gitu. Perkembangan yang tentu saja kita ketahui benar-benar sudah sangat luas ya. Yaitu AI, ada blockchain, cloud, data, akses 4G dan 5G, akses melalui web, serta cara-cara lain untuk kita meraih layanan digital tersebut. Ya. Dan kita lihat di sini di dalam paparan saya ini, di masing-masing industri sekarang itu memiliki kepentingan untuk menguasai teknologi ini ya. Teknologi Internet of Things, AI, Big Data dan Analytics, Cyber Security, Cloud Computing,
ada automation, robotics, ya, sampai kepada augmented reality dan wearable device. Ini semua adalah bagian dari kebutuhan-kebutuhan industri untuk bisa merespon ya tuntutan terhadap transformasi digital tersebut ya. Nah, kalau di BUMN kan sudah ada contoh sukses dalam menerapkan transformasi digital. Ambil saja yang bergerak di bidang ketenaga listrikan, yaitu PT PLN Persero ya. Nah, PLN itu menempatkan transformasi digital itu sebagai salah satu prioritas di dalam upaya dia untuk meraih ya dampak daripada transformasi digital itu sendiri, yaitu tentunya ingin memperluas layanannya, meningkatkan cost effectiveness daripada sistem jaringannya ya. Jadi kalau di PLN kita sudah mengenal adanya program pilot project seperti smart meter maupun smart grid ya di dalam operasionalnya, yang mana diharapkan sistem cerdas ini dapat meningkatkan tata kelola, manajemen, tata kendali, ya, transparansi, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan dari PT PLN itu sendiri kepada seluruh pengguna listrik, ya, pengguna layanan dari PT PLN. Dan kita bisa melihat bahwa teknologi seperti big data dan AI itu dapat digunakan untuk prediktif analitik, misalnya prediksi beban puncak misalnya, maupun prediksi adanya maintenance, predictive maintenance ya, pemeliharaan yang sudah bisa diprediksi kapan. Adanya mungkin prediksi terhadap fault tolerance system ataupun intermitensi gitu ya, intermittent gitu. Karena kadang diperlukan, ini kapan nih nyala, kapan listriknya mati. Itu bisa diprediksi gitu. Berbasis pada berbagai data. Karenanya keputusan-keputusan di dalam operasionalnya PT PLN ini itu betul-betul akan memanfaatkan data-data dari pelanggan, data driven. Baik itu dari rumah tangga, dari industri, maupun dari pengguna lainnya. Saya yakin bahwa penerapan transformasi digital di PLN ini memang tujuannya adalah untuk akselerasi, ya, akselerasi pencapaian visi dari perusahaan itu. Apa visinya PLN? Kalau tidak salah itu adalah perusahaan listrik yang terkemuka ya di Southeast Asia gitu, dan mungkin ya akan selalu menjadi pilihan nomor satu bagi para pelanggannya gitu ya. Dan smart meter, smart grid, kemudian smart distribution misalnya, ya. Juga proses-proses predictive maintenance tadi ya, itu kan adalah digital maintenance terkait dengan pembangkit, terkait dengan transmisi dan lain-lainnya yang masuk di dalam satu ekosistem pelayanan kelistrikan yang diberikan oleh PLN. Jadi ya banyak perusahaan yang sudah leading the way untuk mencapai transformasi digital, tapi ada yang perusahaan yang masih baru memulai gitu ya, upaya-upaya untuk melakukan digitalisasi proses-proses bisnisnya. Tapi kita ya sebagai penduduk Indonesia, di dalam 2 tahun kejadian pandemi COVID-19 ini, saya bisa merasakan begitu besar ya motivasi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil ya, bagi UMKM misalnya ya, yang begitu banyak ya, mereka juga melakukan proses transformasi digital ya.
untuk survive dari kondisi akibat kontraksi ekonomi. Karenanya memang UMKM itu memang harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan, ditingkatkan kapabilitasnya di dalam memanfaatkan teknologi yang tumbuh berkembang, ya. Memanfaatkan marketplace, memanfaatkan berbagai supply chains ataupun logistik, ya, rantai pasok digital, rantai pasok di dalam kehidupan new normal, ya. Ini semua dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, dan terutama UMKM merupakan sebuah solusi ya bagi mereka untuk bisa bertahan dan kemudian berkembang lebih besar lagi. Demikian respon saya. Terima kasih. Ya, jadi bisa dibilang pandemi COVID-19 ini justru mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk mau tidak mau menjalankan transformasi digital itu sendiri, Pak ya. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan atau UMKM kecil, gitu, Pak ya. Iya. Baik, menuju pertanyaan selanjutnya, Pak. Mungkin kita sudah tahu ya, presidensi G20 atau G20 tahun 2002 itu mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia. Itu dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Nah, salah satu isu yang dibahas itu tentu saja transformasi digital itu. Dan IATI itu diharapkan bisa menjalankan peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan praktik audit teknologi, yaitu dengan berpedoman pada standar kualifikasi, profesi, kode etik, auditor teknologi. Nah, terlebih dalam mendukung dan menyukseskan gelaran presidensi G20 yang akan mendatang, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak, di sini langkah apa saja yang IATI ini lakukan dalam mendukung tercapainya goals tersebut? Ada nggak sih persiapan atau program yang tengah dipersiapkan atau dilakukan untuk kedepannya gitu? Ya, tentu saja sebagai sebuah organisasi yang fokus pada audit teknologi, ya, dan audit teknologi itu adalah bagian penting dari upaya kita untuk memastikan bahwa teknologi itu memiliki keseluruhan kesiapterapannya dari teknologi tersebut. Jadi saya ambil satu slide yang mungkin sangat perlu ya, yaitu bagaimana peran audit teknologi itu di dalam kita melaksanakan memainkan perannya ya gitu. IATI sebagai sebuah organisasi itu pasti harus menyampaikan kepada masyarakat mengapa kita perlu audit teknologi. Nah, pertama kita memerlukan auditor teknologi itu terutama yang bersertifikasi ya, karena dia memahami standar di dalam kita menilai sebuah kemampuan teknologi atau kita sebut dengan pemeriksaan audit ya teknologi. Dan tentu saja auditor yang bersertifikasi itu belum cukup banyak di Indonesia ya. Dan karenanya lah dengan bertumbuhnya Indonesia itu menjadi negara yang mungkin visinya adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ya. Maka kita memiliki serangkaian program prioritas strategis nasional yang mana di situ memerlukan teknologi untuk bisa merealisasikan program-program tersebut. Ditambah lagi Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang 11 tahun 2019, itu menempatkan audit teknologi sebagai salah satu kegiatan di dalam proses Litbang Jirap, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Dan kita bisa juga membaca di dalam undang-undang tersebut bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya, itu menjadi landasan ilmiah ya, di dalam perencanaan pembangunan nasional. Karenanya Indonesia sangat memerlukan auditor teknologi.
Apalagi kalau bila kita melakukan transformasi digital, maka auditor teknologi informasi misalnya. Ini kan tentu akan menjadi bagian dari program-program di dalam transformasi digital berbagai sektor pembangunan, ya, sektor-sektor industri, sektor-sektor prioritas nasional, sektor-sektor strategis nasional. Ini tentunya memerlukan teknologi, dan auditor teknologi lah yang akan membantu ya untuk menilai ya kepastian pemanfaatan daripada teknologi itu, memastikan juga keamanan penggunaan dari teknologi itu sendiri gitu ya. Dan ini memerlukan keahlian dari seorang auditor teknologi. Yang kedua adalah karena sering teknologi itu dampaknya itu sangat bermacam ya gitu ya. Sama seperti misalnya kita melihat adanya audit sistem keuangan misalnya ya. Nah, audit teknologi ini juga memiliki dampak terkait dengan berbagai pemanfaatan, dan upaya ini ya khususnya di bidang digital ini harus menjadi bagian penting di dalam perencanaan, dan kemudian pada saat kita mengevaluasi ya hasil daripada pemanfaatan dari teknologi digital itu sendiri ya. Karena kita tahu di samping berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi ini, teknologi digital, tetapi banyak juga kerentanan ya, seperti kebocoran data ya. Peralihan ke digital itu yang harus memiliki harus memenuhi aspek-aspek keamanan informasi misalnya ya, confidentiality, integrity, availability ya, ketersediaan, authenticity gitu ya, kemudian non repudiation, itu kan adalah aspek-aspek keamanan informasi yang harus juga kita percaya. Sebuah sistem keuangan digital misalnya, itu kan tentunya harus diaudit gitu, untuk memastikan bahwa pemanfaatan daripada teknologi ini tidak akan membawa kerusakan ataupun dampak negatif ataupun dampak yang merugikan kepada para penggunanya gitu. Dan tentu saja di dalam proses kita memastikan bahwa internet banking misalnya itu berjalan dengan baik, maka ada proses pengawasan dan pengamanan ya. Jadi ada proses improvement dari waktu ke waktu untuk mencapainya itu. Nah, kita punya auditor yang bersertifikasi, artinya dia sudah harus memiliki etika profesinya sebagai auditor teknologi ya. Jadi dalam misalnya dalam kita menerapkan e-government ataupun sistem pemerintahan berbasis elektronik misalnya, data center yang digunakan oleh kementerian dan lembaga, bagaimana keamanan dari data center tersebut? Apakah seluruh aspek-aspek akibat hacker ataupun akibat adanya serangan-serangan terkait dengan keamanan sistem terhadap data ya, itu di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ditempatkan bahwa diperlukan audit teknologi yang dilakukan secara berkala ya. Nah, SPBE ini ya yang dilaksanakan oleh dikoordinasikan oleh 5 kementerian dan lembaga, itu menempatkan audit teknologi terkait dengan infrastruktur, terkait dengan aplikasi ya. Apakah aplikasinya itu terkait dengan kepegawaian, aplikasi umum yang terkait dengan kearsipan, atau aplikasi umum yang digunakan oleh semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan e-procurement misalnya ya, pengenaan jasa dan barang pemerintah gitu.
Jadi disitulah peran daripada auditor teknologi di sini. Ya. Auditor teknologi yang saya sampaikan di sini bahwa auditor itu akan menetapkan ya tingkat kemajuan dari kesiapterapan teknologi dan kemudian dalam upayanya Indonesia mempertahankan daya saingnya dan meningkatkan daya saingnya, maka kita perlu maju dengan teknologi itu. Tetapi selain itu, teknologi itu juga diawasi. Teknologi itu juga dikawal gitu. Pemanfaatannya kepada seluruh pemangku kepentingan ya ataupun seluruh pengguna gitu. Karena dia harusnya teknologi itu memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya kira itu bisa menjawab ya pertanyaannya Mas Ahmad ya. Iya, baik Pak. Bisa Pak. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tentu saja dalam mendukung transformasi digital itu, perusahaan itu perlu memperkuat fundamental infrastrukturnya, di mana antara lain itu ada digital risk, digital governance, cyber security, di mana itu untuk mendorong digital ekonomi dengan penggunaan AI, big data, digital business yang itu bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, logistik, energi dan lain-lain Pak ya. Nah, dalam kacamata IAT ini Pak, bagaimana pentingnya digital risk dan digital governance itu sendiri di era disrupsi saat ini? Dan mungkin bisa dijelaskan juga Pak, komponen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengoptimalkan implementasi digital tersebut Pak? Oke. Ya, saya mungkin jawab dulu dari sisi pertanyaannya yang terkait dengan digital risk dan digital governance tadi ya. Ya. Termasuk di situ ada cyber security ya, gitu. Ya, kan pada saat kita melaksanakan transformasi digital, ini biasanya adalah sebuah resiko yang harus dicari solusinya. Tujuan adalah untuk menghapus resiko yang mudah terjadi karena ada perubahan daripada proses yang dilakukan secara manual, ya kan, menjadi sebuah proses bisnis yang serba digital gitu. Jadi tidak lagi dilakukan secara manual gitu, ya. Ada proses otomatisasi di situ. Nah, di dalam proses-proses bisnis itu pasti tentunya ada rekam jejak ya, yang harus di authenticate gitu secara digital. Dan inilah yang saya kira menjadi bagian dari kajian kita terkait dengan digital risk itu sendiri gitu. Sehingga proses digital itu harus memberikan situasi yang lebih aman. Jadi kalau selama ini mungkin ada terjadi fraud gitu karena terjadinya proses manual, nah proses digital itu harusnya menghapus risiko terjadinya fraud akibat kesalahan di dalam melaksanakan bisnis proses. Dan juga dengan adanya digital forensik, kita juga bisa melihat kalau terjadi insiden-insiden. Nah, digital forensik adalah bagian daripada audit teknologi, ya, teknologi digital khususnya, sehingga kita bisa memahami step by step dari proses terjadinya digital. Nah, apalagi kalau misalnya nanti proses digital itu juga melibatkan blockchain misalnya. Nah, di situ justru kita menghapus tuh solusi terjadinya kesalahan dalam transaksi, karena kan blockchain itu menghubungkan satu buku besar yang didistribusikan sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas gitu transaksi yang terjadi dan terkunci begitu. Dan ini tentu saja sangat baik bagi kita semua untuk bisa kita terapkan di dalam transaction proses ya, seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah perusahaan itu selain memperkuat infrastrukturnya ya terkait dengan digital risk, digital governance, cyber security,
untuk mendorong digital ekonomi, ya, dengan menerapkan berbagai teknologi tadi yang saya sebutkan, teknologi ABCD, perusahaan juga sangat penting untuk fokus pada pembangunan sumber daya manusianya, ya, karena toh yang akan melaksanakan itu adalah sumber daya manusianya. Karenanya kita perlu menyiapkan digital talent, ya, di perusahaan-perusahaan, mau itu perusahaan besar, mau itu perusahaan kecil, menengah, gitu ya. Kita perlu menyiapkan digital talent. Dan saya ingat saya ada salah slide gitu, yang beberapa tahun yang lalu, tapi saya kira masih sangat relevan gitu. Ini omongannya Pak Presiden sendiri gitu, ya, bahwa Indonesia itu sangat kekurangan digital talent. Pembangunan sumber daya manusia itu harus bisa kita wujudkan menjadi sumber daya manusia unggul, dan itu memang salah satu fokus di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, ya. Nah, kita ini perlu meningkatkan, dan kalau dari sisi digital, Menteri Kominfo yang periode yang lalu, ya, Pak Rudiantara, itu setiap tahun kita harus memompa 600.000 digital talent tambahan ke Indonesia. Kalau memang kita ingin benar-benar seluruhnya bergerak itu melaksanakan transformasi digital. Dan hal ini merupakan sebuah keniscayaan lagi gitu, karena kita menghadapi pandemi COVID yang mengakselerasi proses transformasi digital itu. Sehingga pada tahun 2024 saja kita membutuhkan hampir 1 juta new talent, ya, digital talent baru gitu. Dan itu menjadi programnya Kementerian Kominfo gitu, ya. Karena kalau kita tidak melanjutkan upaya kita memperkuat seluruh persyaratan untuk melakukan transformasi digital, bukan hanya infrastruktur jaringan komunikasi, infrastruktur pusat data saja, kemudian kemampuan dari startup untuk membangun aplikasi digital yang memanfaatkan kecerdasan artifisial, misalnya AI, memanfaatkan big data, memanfaatkan cloud computing gitu, ya. Maka Indonesia itu akan kekurangan, ya, tenaga ahli digital, ya, ataupun sumber daya manusia yang dapat melanjutkan perjalanan transformasi digital Indonesia, ya. Dan ini pula yang menjadi perhatian kita, selain daripada digital risk, digital governance, kemudian tata kelola dalam kita memanfaatkan aplikasi digital di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, ya. Nah, kita di dalam strategi nasional kecerdasan artifisial, mungkin saya bisa share juga screen. Presiden juga menyampaikan pada waktu itu, ya, di Rakernas BPPT, ya, tahun 2021, ya, itu Presiden, saya punya slide-nya nih, saya sharekan misalnya. Baik Pak, silakan. Nah, ini Presiden menyampaikan bahwa kita ini berada dalam perlombaan pemanfaatan kecerdasan artifisial, ya. Dan persaingan dalam menguasai AI ini sudah disamakan dengan space war di era perang dingin dulu, gitu. Perang dingin termasuk menempatkan orang di bulan, gitu kan. Pada saat Presiden John F. Kennedy itu menyatakan ingin menguasai dunia, ya, dengan memenangi space war ini. Dan banyak sekali pemimpin negara-negara di dunia
itu sudah mengatakan siapa yang menguasai AI, dia akan berpotensi menguasai dunia. Dan ini juga diucapkan oleh Putin, oleh Biden, oleh siapapun ya, gitu, pemimpin dunia. Dan pada saat itu Presiden mengatakan menghadapi perang AI kita memerlukan, saat itu disebut BPPT, sekarang itu BRIN, yang bisa memproduksi teknologinya sendiri, gitu, ya. Dan saya kira ini adalah sebuah ungkapan yang sangat memotivasi kita untuk menguasai teknologi digital, termasuk artificial intelligence ini, gitu. Dan itu akan dimanfaatkan di berbagai sektor, ya, di berbagai sektor yang ada di dalam industri 4.0 ini. Jadi kalau tadi kita bicara tentang transformasi digital sebagai bagian daripada kita beradaptasi dengan revolusi industri 4.0, di situ ada artificial intelligence, ada big data, ada IoT, dan ada cloud computing misalnya di situ. Maka ciri-ciri daripada Fourth Industrial Revolution ini, ya, ini akan berdampak kepada kita semua, ya. Sehingga kita perlu melaksanakan misalnya bagaimana meningkatkan interaksi pelanggan secara bertingkat gitu. Sekarang dikenal dengan KYC. Nah, bagaimana profiling daripada pelanggan itu yang aman dan tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Maka seorang auditor teknologi, ya, itu akan masuk melihat sistem tersebut, gitu. Ya, demikian juga kalau ada teknologi yang digunakan untuk fraud detection, gitu, ya, deteksi adanya penipuan, memerlukan autentifikasi, gitu. Ini juga memerlukan auditor teknologi untuk menjamin bidang-bidang itu. Dan bidang yang kita bisa manfaatkan AI itu tidak sungguh luar biasa ya, karena kita bicara tentang artificial general intelligence, ada narrow intelligence, ada super intelligence, ya, dan kita lihat begitu banyak tumbuh ya berbagai peluang ya, untuk industri untuk bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial itu sendiri. Jadi saya kira itu sudah menjadi bagian penting dari kita. Pertanyaannya sangat relevan gitu ya, sangat relevan bagaimana kita memperkuat fundamental daripada transformasi digital itu, yang artinya kita mengenali risiko-risiko, mengenali peluang-peluang, mengenali apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari kita, sehingga kita bisa melaksanakan digital governance gitu, bisa melaksanakan cyber security, ya, menjamin kerahasiaan data pribadi, ya, dan kemudian diterapkan ke berbagai sektor pembangunan, ya. Kalau di strategi nasional kecerdasan artifisial itu ada 5 bidang prioritas, yaitu kesehatan, reformasi birokrasi, riset dan pendidikan, kemudian ketahanan pangan, dan yang kelima adalah mobilitas dan smart city, ya, mobility and smart city. Jadi itu sudah sangat lengkap gitu sebenarnya bidang prioritas, meskipun bidang-bidang lainnya bisa saja memanfaatkan seluruh available teknologinya, ya. Nah, disinilah saya kira IATI dapat berperan lebih kuat gitu, karena sesungguhnya IATI tidak hanya akan bicara tentang sebuah teknologi informasi saja, tetapi teknologi yang ada di berbagai bidang, ya, multidisiplin. Dan pelaksanaan audit teknologi itu sendiri haruslah mengacu kepada kode etik dan standar, serta pedoman audit teknologi yang merupakan dasar bagi seorang auditor teknologi. Dan
Tentu ini menjadi hal yang krusial karena proses yang kita jalankan di dalam transformasi digital itu haruslah transparan dan haruslah akuntabel gitu ya, sehingga kita betul-betul bisa mengenali manfaat maksimal daripada transformasi digital itu. Saya kira demikian jawaban dari saya, Ahmad. Terima kasih banyak. Saya kira waktunya juga sudah habis ya. Oke. Dari tadi kita berbicara mengenai transformasi digital, Pak ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana peran milenial dan young leader Indonesia itu mungkin langsung ke pertanyaan terakhir kali, Pak. Oh ya. Ya, karena mungkin kendala waktu ya, Pak ya. Ya baik. Mungkin apa, Pak? Jadi peran milenial ya, yang milenial kan ya, sebagai yang leader dari Indonesia ya, itu ya maksudnya ya. Iya benar, Pak. Ya pastinya lah para milenial itu sebagai generasi penerus, kan kita melakukan transformasi digital ini kan sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan yang harus kita jalani bersama-sama dengan generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, kalau kita harapkan ya milenial itu harus menjadi keunggulan sumber daya manusia Indonesia di dalam melaksanakan transformasi digital. Ya, peran milenial itu sangat sentral menurut saya. Ya, karena yang nanti akan masuk di tahapan-tahapan di mana daya saing sebuah negara itu ditentukan oleh digital economy misalnya. Selain daripada blue economy ataupun green economy, ya kita menginginkan bahwa milenial lah yang nanti akan melanjutkan upaya kita misalnya mencapai net zero emission di tahun 2060, mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045, Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur misalnya. Ya. Milenial itulah yang nanti akan menjadi generasi di mana kita akan betul-betul melewati revolusi industri 4.0 itu untuk menjadi society 5.0 ya. Masyarakat 5.0. Ya, tentunya semua persyaratan kebutuhan daripada seorang sumber daya manusia yang akan berjalan di dalam era-era disrupsi ke depan ini, itu haruslah memiliki kemampuan, memiliki digital mindset paling tidak ya, sudah tahu itu digital. Dan saya udah melihat tuh milenial kita, apalagi kalau generasi yang terbaru, anak-anak saya gitu, itu bisa disebutkan native digital gitu, hadir di umur setahun 2 tahun sudah pegang smartphone ya, gadget gitu, smart gadget. Bandingkan dengan saya baru setelah di tahun 1990-an memegang smart gadget gitu. Nggak tahu Ahmad tahun berapa tuh mulai pegang HP misalnya gitu ya. Nah, digital mindset ini harus ditanamkan, di mana di situ ada sisi positif, ada sisi negatif gitu. Kita harus terus meningkatkan literasi digital kepada generasi milenial, generasi yang menjadi generasi penerus dari bangsa Indonesia di era revolusi industri. Mungkin nanti ada revolusi industri 5.0 gitu ya. Pada saat cyber physical human brain interfacing itu sudah komputer brain computer interface gitu, di mana HP kita sudah ditanamkan di tubuh kita gitu ya, smart device ya kita punya imajinasi yang sungguh luar biasa luasnya ya. Silakan berimajinasi seluas-luasnya
dan milenial itulah nanti yang akan menjalaninya, gitu ya. Nah, kalau di Amerika itu Brookings Institute mengatakan AI itu bisa memberikan utopia, ya. Diskusinya itu mengenai utopia. Wah, bagaimana sih masa depan futuristik gitu, ya. Tapi juga bisa menjadikan teknologi ini distopia, ya, kehancuran, kerusakan. Jadi solusi teknologi untuk perubahan iklim misalnya, itu adalah sisi positifnya, bahwa kita ingin mencapai transisi energi di G20 ini sebagai salah satu temanya selain digital, ya kan. Nah, kita juga di banyak diskusi itu mengatakan ada distopia. Distopia apa? Oh, dunia yang dikuasai oleh robot, gitu. Robot apokalips, kiamat robot, gitu. Itu sudah dibayangkan. Nah, milenial itu harus bisa mengantisipasi perubahan zaman ini, gitu. Sehingga dia akan mature, dia akan menambah kematangan digitalnya, ya kan, maturity-nya itu, dan kemudian dia lebih punya readiness, ya, readiness siap siaga, siap terap dunia digital ini, dan pastinya nanti akan berwawasan lingkungan, berwawasan terhadap perubahan iklim, membangun teknologi yang ramah lingkungan. Ini semua menjadi bagian daripada challenge bagi milenial Indonesia, saya kira. Demikian Ahmad ya. Oke. Terima kasih. Iya. Mungkin cukup ya pertanyaan pada hari ini, spesial interview pada hari ini. Ya. Saya secara pribadi Ahmad Pasugaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hamam Riza atas waktu dan kesempatannya berbincang mengenai transformasi digital ini.